Kasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita bersama-sama beribadah, menikmati hadirat Tuhan. Dan untuk memulaikan ibadah ini, saya jemput jemaat untuk berdiri. Panggilan beribadah. Persekutuan yang bersukacita. Marilah kita beribadah kepada Tuhan, pemilik kehidupan ini. Sebab Ia melawat umat-Nya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Marilah kita memuliakan Tuhan dengan pujian, ku ada sebab anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang, ku kan memuji-Mu selamanya. Bersama kita teduh di hadapan Tuhan. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Bersama kita angkat pujian segala puji syukur. Syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Sorak
tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita memohon pertolongan Tuhan di dalam memahami maksudnya. Sebab itu mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Jikalau saat ini kami ada, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Kami bersyukur kami diberi kesempatan untuk ada bersama-sama dalam sebuah persekutuan yang indah menikmati hadirat-Mu. Ya Bapa di sorga, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kiranya kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu memahaminya sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, berfirmanlah bagi kami sekalian, kami sedia untuk diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari bersama kita membuka Alkitab kita dalam kitab Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Keluaran pasal 14 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Firaun bertindak untuk penghabisan kali. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Maka Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka telah sesat di negeri ini, padang gurun telah mengurung mereka. Aku akan mengeraskan hati Firaun sehingga ia mengejar mereka, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya aku akan menyatakan kemuliaanku, sehingga orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu mereka berbuat demikian. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu, dan berkatalah mereka, apakah yang telah kita perbuat ini, bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita? Kemudian ia memasang keretanya dan membawa rakyatnya serta ia membawa 600 kereta yang terpilih, ya, segala kereta Mesir, masing-masing lengkap dengan perwiranya. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun, Raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pihahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh.
Maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan mereka berkata kepada Musa, "Apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini." Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Demikianlah saudara-saudara kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan bersama-sama dan akan terus memberkati kita dan menuntun kita menjalani hidup yang dianugerahkannya bagi kita. Yesus bersabda, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya." Salam. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang memberi kita waktu dan kesempatan untuk ada dalam sebuah persekutuan yang indah, menikmati hadirat Tuhan. Walaupun kita ada di mana saja dan tidak mempengaruhi situasi yang ada untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Kita bersyukur dari pagi hingga pada saat ini kita boleh melakukan berbagai aktivitas, semua karena kasih Tuhan. Biarlah ungkapan syukur, limpah terima kasih, pujian, hormat kita persembahkan kepada Tuhan. Dan semua yang kita lakukan, kita persembahkan untuk Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, melalui bacaan kita saat ini diberi tema percaya pertolongan Tuhan. Percaya pertolongan Tuhan. Nah, saudara-saudara jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, setiap kita atau setiap manusia pasti punya rasa takut dan berbagai alasan yang membuat mereka mengalami rasa takut itu. Dan saudara, terkadang ketakutan itu membuat seseorang tidak dapat melakukan apapun. Oleh sebab itu saudara-saudara, sebagaimana perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka juga mengalami ketakutan. Mereka mengalami rasa takut karena mereka dikejar oleh bangsa Mesir. Dan itu membuat mereka menjadi putus asa. Karena mereka melihat pasukan tentara Mesir mengejar mereka. Saudara-saudara, karena mereka merasa tidak ada lagi jalan keluar, tidak ada lagi pertolongan, maka mereka mengalami keputusasaan. Mereka menganggap bahwa mereka sudah akan mati. Mereka akan dibinasakan oleh pasukan tentara Mesir yang mengejar mereka. Mereka merasa tidak ada jalan lagi. Sehingga mereka memanggil dan berseru kepada Musa. Mereka mengeluh, mereka marah.
dan menyampaikan itu kepada Musa. Namun Musa diutus Tuhan untuk memimpin mereka supaya mereka mempercayakan hidup mereka kepada Tuhan. Dan kenyataannya saudara, Tuhan menolong dan menyelamatkan bangsa Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel adalah bangsa yang menjadi budak di tanah Mesir. Mereka adalah pekerja yang sangat dibutuhkan karena mereka telah menjadi sumber daya manusia yang penting di Mesir. Ketika mereka pergi meninggalkan Mesir, Firaun mengejar orang Israel. Firaun mengejar mereka dengan kendaraan perang dan pasukan yang terlatih. Keadaan menjadi sangat gawat karena Israel tengah berada di tepi laut, sehingga ketakutan melanda mereka. Ketakutan yang membuat mereka lupa akan penyertaan Tuhan yang penuh kuasa itu. Mereka seakan lupa dengan kisah 10 tulah di mana kuasa Tuhan dinyatakan. Mereka lupa kalau dalam perjalanan ini Tuhan menyertai mereka dengan tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Ketakutan yang dahsyat membuat mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka hampir putus asa dan berseru, lebih baik bagi kami pulang atau tetap bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Menghadapi kenyataan demikian, saudara, Musa berseru kepada mereka, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Musa mengajak mereka untuk percaya dan mengandalkan pertolongan Tuhan. Dan apa yang dikatakan oleh Musa itu terbukti. Pertama, Firaun dan bala tentaranya tidak bisa mendekati karena adanya tiang awan yang menimbulkan kegelapan. Yang kedua, laut terbelah sehingga bangsa Israel bisa menyeberanginya. Namun, ketika bala tentara Mesir hendak menyeberang, hendak mengejar bangsa Israel, sekalipun mereka menggunakan kereta untuk mengejar bangsa Israel, mereka sulit untuk mendekati orang Israel. Dan kepanikan melanda orang Mesir hingga mereka berseru, marilah kita meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Tetapi saudara-saudara, pengakuan ini terlambat. Mereka tak mampu kembali, sebab ketika hendak kembali, air laut tertutup. Bala tentara Mesir terhempas oleh air laut. Dan peristiwa itu makin menegaskan bahwa betapa berkuasanya Tuhan. Saudara-saudara, dalam peristiwa dahsyat itu, orang Israel pun sadar bahwa mereka dapat selamat hanya karena pertolongan Tuhan. Sehingga takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan Musa. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ketakutan kerap membutakan mata iman kita dan juga kebenaran. Ketakutan juga dapat membuat kita tidak dapat melakukan apa-apa. Padahal rasa takut
seringkali hanya berangkat dari pikiran dan perasaan kita sendiri dan bukan dari kenyataan. Oleh sebab itu saudara, ketika rasa takut melanda, mintalah pertolongan. Sebab Tuhan mampu melakukan apapun sehingga persoalan itu menjadi lenyap. Persoalan itu menjadi sirna. Saudara, apakah yang menjadi alasan kita untuk menjadi takut? Mungkin saat ini Bapak, Ibu, saudara-saudara ada dalam ketakutan. Sebab itu, datanglah kepada Tuhan. Dia pasti menolong kita. Dia sanggup menolong kita. Sebab itu, percayalah bahwa Tuhan pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya bagi kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan syukur kita sambil mengingat kata Alkitab, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan dibangkitkan untuk mereka. Sambil kita memberikan ungkapan syukur kita angkat pujian secara medley. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, kami naikkan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Atas kasih setiamu, kebaikanmu, kemurahanmu yang terus kami alami dalam hidup ini. Terima kasih kami boleh beraktivitas dari pagi hingga saat ini.
kami pun boleh datang bersekutu di hadapan Tuhan. Kami pun boleh memuliakan Engkau, memuji dan membesarkan kebesaran kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Berkati apa yang telah kami kerjakan, apa yang telah kami lakukan, sehingga bermanfaat untuk kami, bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat, gereja, bangsa, terlebih kami persembahkan semuanya untuk hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh beribadah saat ini, dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan hadir untuk memberkati kami semua. Terima kasih hadirat Tuhan kami boleh alami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan bersama-sama. Bapa, tolonglah kami di dalam memahaminya. Mampukanlah kami menjadi pribadi, keluarga yang terus senantiasa percaya pada pertolongan Tuhan dalam segala hal. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau punya banyak cara untuk menolong kami. Dan biarlah kami senantiasa terus menjadi pribadi yang yakin dan percaya pada pertolongan-Mu. Dan Engkau tidak pernah berhenti untuk menjaga, melindungi, memberkati kami. Terima kasih Bapa. Jangan biarkan kami hidup dalam ketakutan, tetapi kami tetap percaya penuh. Kami kuat menghadapi hidup ini dan kami tetap yakin bahwa Tuhan senantiasa bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami sekalian. Walaupun kami tidak tahu kapan waktunya Tuhan bekerja dalam hidup kami, tetapi iman percaya kami terus mengamini bahwa Tuhan selalu ada untuk memberkati kami, untuk menjaga, melindungi kami semua, memelihara kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas kebaikan dan cinta kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pekerjaan, terima kasih untuk usaha, terima kasih untuk pendidikan, terima kasih untuk keluarga, untuk rumah tangga, untuk orang tua, untuk anak-anak yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan tetap ada untuk kami semua. Ya Bapa di sorga, kami berdoa terus menyerahkan kehidupan keluarga kami, pekerjaan kami, usaha kami. Dan Tuhan terus memberkati apa yang telah kami lakukan sehingga menjadi pujian hormat bagi nama Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami hendak melewati hari-hari yang akan terus berjalan dalam hidup kami. Kami akan melewati waktu demi waktu yang terus berjalan dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan ada bagi kami. Tuhan juga tahu beban pergumulan hidup kami, masing-masing pribadi keluarga. Tuhan, kami serahkan semuanya dalam tangan pengasihan-Mu. Beban pergumulan hidup, baik yang mengalami beban karena sakit penyakit yang sampai hari ini belum sembuh, biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan, menanti dengan sabar dan setia akan pertolongan Tuhan berlaku atas hidup kami. Ya Bapa, berkati kami yang dalam keadaan duka cita, terus berikan penghiburan, terus berikan kekuatan, iman dan pengharapan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dalam menghadapi duka cita. Ya Bapa, beban pergumulan hidup yang lainnya pun kiranya Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan berikan kemenangan demi kemenangan bagi kami sehingga menjadi kesaksian hidup kami untuk terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Ya Bapa di sorga, kami bersyukur saat ini kami telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu.
Tuhan terimalah dan sempurnakan, sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Kami akan melewati malam hari yang penuh dengan kegelapan dan rahasia, tapi kami percaya Tuhan terus akan menyertai kami, sehingga kami bangun besok pagi dengan penuh selamat, dan kami akan menikmati segala yang terbaik yang Tuhan telah sediakan bagi kami semua. Ya Bapa di sorga, diberkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang memberi diri untuk melayani Tuhan hari ini, sehingga semua pelayanan boleh berjalan dengan baik. Terpujilah Engkau Bapa, kini dan selama-lamanya. Kami mohon ampun akan dosa kesalahan yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Mohon sempurnakan doa kami. Doa ini kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan dijemput untuk berdiri, dan bersama kita angkat pujian pertolongan-Mu. Tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Saudara-saudara, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silahkan duduk. Demikian ibadah kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.